Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah fa huwa muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursida falan tajidalahu sabila fahuwa falan tajidalahu rusda fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, dan ketika kita menghitungnya maka kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan kita pelajaran berharga, sosok teladan yang baik, uswatun hasanah, sehingga kita dapat mengetahui apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita sudah memasuki malam ke-21 nggih. Semoga 20 hari yang telah lalu, 20 hari Ramadan yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk mencapai kriteria hamba yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini tentu kita mengetahui bersama bahwasanya Rasulullah adalah sosok teladan, uswatun hasanah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa rasulih. Al-ayah. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk memberikan sebuah pandangan, sebuah cara, metode dari beberapa cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik umatnya, terkhusus ketika beliau mendidik sahabat-sahabatnya. Jadi di dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah itu mendidik umatnya lebih banyak dengan praktek langsung daripada hanya sekedar ngomong kayak istilahnya sekedar gini tidak, tapi Rasulullah lebih mencontohkan, sebagaimana kita tahu bahwasanya Rasulullah adalah sosok yang apa-apa itu selalu diberi wahyu. Jadi setiap tindakan beliau, setiap segala sesuatu yang berkaitan dengan beliau langsung dibimbing oleh Allah lewat wahyu dan juga lewat malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ada sebuah kisah bahwasanya malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril mengajarkan sesuatu kepada Rasulullah, itu juga melalui praktek langsung. Sebagai contoh, ketika malaikat Jibril mengajarkan wudhu, maka malaikat Jibril tidak hanya menyuruh Rasulullah untuk melakukan wudhu saja, tetapi juga mempraktekkannya bersama dengan Rasulullah pelan-pelan, sehingga dari situ Rasulullah pun paham betul bagaimana cara berwudhu. Sebagai contoh yang lain juga, ketika malaikat Jibril mengajari Rasulullah sholat, itu juga langsung dipraktekkan saat itu juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sekedar menyuruh saja, tetapi juga langsung dipraktekkan. Jadi ada saatnya
malaikat Jibril itu turun di awal waktu, sebagai contoh turun di duhur, awal waktu duhur, kemudian malaikat Jibril sholat bersama Rasulullah dengan mengajarkan sholat itu, kemudian di waktu lain malaikat Jibril turun di akhir waktu sholat duhur, dan malaikat Jibril juga mengajarkan ternyata ini waktu awal sholat, kemudian dan ini adalah waktu akhirnya. Jadi sekaligus mengajarkan waktu rentan antara sholat tersebut. Jadi dari situ Rasulullah pun karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril, maka darinya kita tahu bahwasanya lahirlah generasi terbaik, generasi dari sahabat yang dibimbing langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalam prakteknya mungkin nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan dalam sahabat, mungkin menafsirkan atau menangkap dari apa yang telah Rasulullah sampaikan. Karena perbedaan-perbedaan tersebut sejatinya memang sudah ada pada masa Rasulullah SAW. Sebagai contoh perbedaan yang sudah ada adalah ketika itu setelah perang Khandaq, ketika Rasulullah sudah ingin menaruh zirahnya karena habis pulang dari perang Khandaq, ketika itu malaikat Jibril pun datang dengan pasukannya ingin menuju Bani Quraidah dengan berpesan bahwasanya kenapa kamu meletakkan zirahmu sedangkan perang belum selesai? Ayo kita menuju Bani Quraidah, karena kita tahu bersama bahwasanya ada perjanjian yang dilanggar oleh Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah itu langsung mengumpulkan kembali sahabat-sahabat yang setelah perang Khandaq tersebut untuk menuju ke Bani Quraidah. Di sana Rasulullah berpesan pada sahabatnya untuk jangan sholat asar sebelum tiba di lokasi. Nah, kemudian disuruhlah beberapa untuk melakukan perjalanan terlebih dahulu, kemudian yang terakhir menyusul. Nah, di dalam perjalanan yang disuruh oleh Rasulullah untuk berjalan terlebih dahulu, rombongan yang diutus Rasulullah untuk berjalan terlebih dahulu menuju Bani Quraidah, itu terjadi perpecahan pendapat. Di antaranya adalah ketika tiba waktu sholat asar, mereka beradu argumen, dalam artian mereka berbeda pemikiran. Ada yang sahabat yang kita harus sholat dulu karena sudah masuk waktunya asar, ada juga yang kita tidak boleh sholat dahulu sebelum tiba di Bani Quraidah tersebut. Kemudian dari situ timbullah dua kelompok yang tadinya satu kelompok untuk menuju Bani Quraidah, ternyata di situ pecah menjadi dua kelompok karena yang satu ingin sholat asar terlebih dahulu sesuai tepat waktu, dan yang satu ingin sholat asar setelah tiba di lokasi. Nah, setelah akhirnya Rasulullah pun datang di Bani Quraidah, mereka saling mengadukan apa yang telah sahabat-sahabatnya kerjakan, karena kan mereka ingin tahu mana yang lebih benar. Ternyata dari situ Rasulullah pun membenarkan semuanya, karena memang yang di awal waktu juga benar dan sholat di Bani Quraidah juga benar, karena Rasulullah SAW memang banyak mencontohkan sesuatu yang memang kadang dari sahabat-sahabatnya itu banyak yang menafsirkan, banyak juga yang berbeda dari pemahaman para sahabat tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwasanya sahabat-sahabat Rasul itu juga lebih condong untuk mencontoh apa yang Rasulullah lakukan, lebih condong untuk melakukan apa yang mereka lihat daripada apa yang Rasulullah kerjakan langsung. Nah, ini kan kadang ada ketika ayat turun di Khandaq misalnya, maka
sahabat-sahabat yang di Mekah pun belum tahu bahwa ayat ini sudah turun, tetapi para sahabat itu lebih suka, lebih condong untuk meniru Rasulullah secara langsung. Jadi perbedaan-perbedaan ini pun menjadi hasanah kita dalam melakukan sebuah ibadah yang tentunya perbedaan ini masih berlandaskan kepada Rasulullah SAW. Kembali lagi bahwasanya Rasulullah SAW adalah sosok panutan yang dalam metode pembelajarannya bisa kita contoh bersama, mungkin untuk melakukan sebuah praktek. Jadi ketika kita ingin mengajarkan sesuatu mungkin kepada keluarga kita, mengajarkan berwudu misalnya kepada anak-anak, alangkah lebih baik jika kita praktekkan bersama, langsung bersama anak tersebut daripada hanya sekedar membacakan kitab-kitab yang menjadi tuntunannya tanpa kita praktekkan bersama. Itu tentunya akan lebih mengena dan anak tersebut lebih mengetahui, lebih nyantol istilahnya, karena ternyata dengan dipraktekkan langsung itu lebih membuat anak itu lebih tertanam dan lebih mudah paham apa yang ingin kita sampaikan. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila mana ada kekeliruan kata ataupun kalimat yang kami gunakan itu tentunya datang dari diri kami pribadi, dan jika ada benar maka tentunya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.